Oke, sebelumnya ucapan terima kasih saya karena kakak sudah bersedia menjadi responden saya untuk memenuhi sebuah tugas mata kuliah saya, yaitu bimbingan konseling lintas budaya. Kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai seseorang yang berbeda suku dari saya. Nah, jadi sebelumnya kita alangkah lebih baiknya kita saling mengenal dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Wode Asmaun. Kakak boleh panggil saya Maun, Intan atau Asmaun, senyamannya saja kakak. Kalau boleh tahu, kakak ini namanya siapa, kemudian jurusannya apa, aslinya dari mana? Terima kasih. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya itu Andi Turabudin. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura. Aslinya dari mana? Saya itu asli dari Kabupaten Bomana. Jadi kakak Ikra ini di sini pendatang atau hanya jalan-jalan saja, atau memang kuliah di sini, atau memang menetap di Kendari? Oh ya, mengenai itu saya itu adalah pendatang dan saya pendatang dari Kabupaten Bomana. Di sini saya sebagai mahasiswa dan saya menempuh pendidikan di kampus Universitas Madura. Kalau boleh tahu itu kesibukannya kakak itu hari-hari selain kuliah itu ada, ataupun hanya memang memfokuskan diri ke kuliah saja, atau mungkin ada kesibukan lain di luar jam kuliah begitu? Iya, mengenai kesibukan sehari-hari saya, kayaknya itu tidak ada. Saya selebihnya itu menghabiskan waktu saya kebanyakan di rumah, hanya mungkin bisa dibilang mahasiswa kampus rumah. Iya. Jadi Kak Ikra ini tinggalnya di sini di mana? Alhamdulillah, alamat saya itu di Baruga. Saya tinggal di Beten Meratel. Iya. Boleh mungkin saya tanya-tanya sedikit tentang suku atau kebudayaan yang ada di suku kakak, boleh? Ya, Jadi kira-kira apa keunikan dari suku kakak itu? Mungkin bisa kakak ceritakan dari meninggal ataupun menikah. Prosesinya itu mungkin sedikit kita bagi kepada saya supaya juga saya dapat menambah informasi atau menambah wawasan saya terkait dengan suku yang daripada kakak. Oke, mengenai hal keunikan di dalam suku saya, itu suku Bugis. Mungkin orang bisa tahu atau tidak lain lagi itu ada namanya masalah pernikahannya. Orang itu terkenal dengan uang panainya. Iya. Kalau dalam hal uang panai itu adalah uang untuk penentu dalam seorang wanitanya, kan? Jadi itu banyak yang bilang bahwa uang panai itu tergantung dari pendidikan seorang wanitanya, baik itu S1-nya, atau S2, atau S3, atau sudah bergelar haji. Jadi keunikannya itu yang pertama itu di uang panainya, karena biasa orang beranggapan bahwa uang panai orang Bugis itu tinggi-tinggi, mahal. Bahkan ada yang 100, 200, 300. Itu keunikan pertamanya. Jadi kalau mengenai tentang proses pernikahan itu, ada itu dibilang namanya Mamanumanu dalam Bugis. Mamanumanu itu artinya pihak laki-laki dari keluarga pihak laki-laki datang ke pihak keluarga perempuan dalam arti saling memperkenalkan diri untuk menjalin silaturahmi lebih tepatnya. Nah, itu Mamanumanu. Kalau masuk dalam waktu itu ada, itu dia sudah masuk dalam tahapan kedua, itu artinya sudah mulai ada ikatan, kayak penentuan. Nah, itu biasanya kayaknya kalau nggak salah itu, pemahaman saya waktu itu ada menentukan nih berapa yang naik, apa di belakang itu naiknya seperti itu. Kalau untuk bicara masalah meninggal, kayaknya orang Bugis dia itu lebih mendominan ke agama, tidak melenceng dari Islam. Berarti lebih secara umum begitu? Secara umum seperti itu. Selanjutnya saya ingin tahu, mungkin kakak boleh sebutkan atau bisa juga jelaskan tarian atau lagu daerah yang ada pada suku kakak itu apa, dan mungkin sedikit kalau misalkan itu lagu atau tarian dalam bahasa daerah, dalam bahasa Bugis, mungkin kakak bisa jelaskan sedikit tentang tarian atau lagu daerah. Kalau bicara masalah tarian, mungkin yang saya tahu hanya satu ya. Itu pertama tarian Paduka. Jadi
Tarian Paduka itu adalah tarian yang dilakukan ketika menyambut tamu. Tamunya itu pengantin. Jadi itu tarian Paduka itu dilakukan di acara ketika pengantin. Jadi minimal paling banyak orang itu 4 atau 5. Itu dari Paduka yang penyambutan untuk tamu laki-laki pengantin mantannya. Kalau mengenai apa tadi? Lagu daerah. Kalau mengenai tentang lagu daerah, ada namanya lagu dari Alus Siripolo 2. Itu lagu Alus Siripolo 2 itu mengenai tentang kesamaan antara laki-laki dan wanita. Membahas tentang tidak ada perbedaan antara identiknya jodoh lah antara kau dan saya. Ada yang sama, mungkin kita bisa dikatakan jodoh. Menarik. Selanjutnya nih saya mau tanya tentang kakak itu punya romantis tersendiri di suku kakak itu atau dalam kehidupan bermasyarakat, punya pengalaman atau apa ya namanya, kalau boleh dibilang pengalaman yang tidak bisa dilupakan atau pengalaman buruk gitu. Mungkin kakak boleh sharing kepada Oke, mengenai masalah pengalaman romantis. Jadi kalau menurut saya pengalaman romantis saya itu mengenai saya mungkin tidak ada, tapi pengalaman yang memberikan pengalaman buat saya mendalami suku saya, bahwa ternyata di dalam suku saya itu ada namanya tarung sarung atau si gajah lada lipa. Itu si gajah lada lipa itu maksudnya penyelesaian masalah yang tidak punya penyelesaian. Jadi solusinya itu berlari antara si gajah lada lipa itu, dia artinya 2 orang yang masuk di dalam lingkaran satu sarung yang pada saat itu menyelesaikan masalah yang tidak memiliki solusi tersendiri kecuali untuk solusi artinya memang di dalam suku Bugis itu dia identitas sirinya itu artinya siri kan intensi malu itu ditinggikan sekali. Jadi untuk menyelesaikan siri itu ya kalau tidak ada solusi lain solusi itu pengalaman romantis yang saya lihat bahwa ternyata ada di dalam suku saya seperti ini. Itu yang saya lihat. terus terus saya ingin bertanya tentang kan tiap keluarga itu punya prinsip yang berbeda-beda. Keluarga saya beda prinsip dan keluarga kakak juga beda prinsip. Saya ingin tahu prinsip apa sih yang selalu ditanamkan kepada kakak. Prinsip keluarga yang kakak tanamkan itu apa? Tanamkan pada diri kakak begitu. Prinsip keluarga. Iya. Di dalam suku saya, bahwa kami di dalam keluarga mengenai tentang bicara masalah prinsip dalam suku Bugis, bahwa di dalam keluarga saya itu ada namanya prinsip ditanamkan untuk saling menghargai namanya. Kemudian ada juga pesan yang ditanamkan kepada saya bahwa ketika kita merantau itu atau menuntut ilmu ada namanya dibilang telu capa. Dalam arti telu capa ini ada 3 ujung. 3 ujung sini maksudnya itu ujung pertama itu capa lila. Capa lila itu artinya ujung lidah. Kemudian yang kedua itu capa rasa artinya itu ujung kemaluan. Kemudian itu capa kawali artinya ujung parang. Ya, benda alat pakai orang itu kawali itu. Jadi artinya kenapa di dalam keluarga saya ditanamkan telu capa ini artinya telu capa artinya capa lila itu ujung lidah, karena lidah itu adalah benda dalam tubuh manusia yang tidak bertulang. Artinya maksudnya maknanya jangan sekali-kali kamu mengeluarkan kata yang dapat menyakiti hati dan perasaan seseorang. Itu maksud dari menjaga ujung lidah. Kemudian itu menjaga ujung kemaluan, artinya kita sebagai seorang lelaki dalam ekonomis sangat ditekankan untuk menjaga hal itu. Karena kenapa? Karena itu salah satu prinsip membuat seseorang malu. Bagaimana kayak prinsipnya bahwa kita merusak seseorang dengan hal itu dan bahkan menjadikan potensi membuat malu juga keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan. Jadi itu yang kedua itu sangat dijaga. Dan kemudian itu capa ketiga itu capa kawali atau ujung parang ujung kawali. Kenapa kita ditekankan sekali untuk menjaga itu? Karena apapun masalahnya, semoga kita selalu berada dalam kebaikan dan tidak ada kita sampai mengeluarkan tindakan terakhir, artinya pembunuhan begitu. Menyelesaikan masalah. Jadi itu makna dari telu capa yang ditanamkan dalam keluarga saya untuk selalu dijaga dan tidak boleh
dikeluarkan secara semena-mena saja. Bisa lebih